Wanita itu menyadari bahwa monster soul itu sedang menggaruk kepalanya persis seperti yang sering ia lakukan. Awalnya ia mengira itu hanya kebetulan, tetapi malam itu ia melihat di berita bahwa monster itu meluncurkan sesuatu dengan cara yang persis sama saat ia melemparkan ponselnya di pagi hari. Ia mulai bertanya-tanya apakah ia bisa mengendalikan monster di Seoul. Beberapa hari sebelumnya, seekor monster raksasa tiba-tiba muncul di Seoul. Ia mengamuk, berlari melalui kota dan menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Namun beberapa menit kemudian, monster itu menghilang dengan cara yang aneh. Ia pun mengamati semua video tentang monster itu dengan saksama. Akhirnya ia menyadari bahwa setiap pagi pukul 7 Singapura, jika ia berhenti di bagian tertentu taman, monster itu akan muncul di Seoul dan meniru gerakannya secara persis. Jadi ia mengajak teman-temannya ke taman. Mereka membuka siaran langsung berita dari Seoul. Saat mereka melihat monster di layar menari dengan gerakan yang sama, tiganya sangat terkejut. Ketika Annie merasa bangga, tentara Korea meluncurkan rudal ke arah monster itu. Annie juga merasakan sakitnya. Mereka menembaki dia. Rudal? Mereka menembaki aku? Ia mengangkat tinjunya ke udara karena marah dan tanpa sengaja mengenai sebuah helikopter. Saat ia menyadari bahwa ia telah membunuh sang pilot, Annie panik dan mencoba meninggalkan area tersebut. Namun ia terpeleset dan jatuh ke tanah. Setelah sadar, Annie mengetahui bahwa banyak orang terluka atau tewas di Seoul. Sebelum ia sempat menenangkan diri, Mike datang membawa kabar lain. Sebuah robot raksasa telah muncul di Seoul. Ia mengira itu adalah dirinya, karena hanya dia yang masuk ke area saat membantu Annie. Untuk menunjukkan bahwa ia merasa bersalah, Annie kembali ke area itu. Ia menulis catatan dalam bahasa Korea dan menuliskan, "Maafkan aku," di tanah. Setelah ditayangkan di berita, pandangan orang-orang mulai berubah. Mereka berpikir bahwa monster itu tidak punya niat jahat. Sejak hari itu, Annie tidak pernah kembali ke taman. Saat Annie sedang berkencan, Mike merasa cemburu. Ternyata diam-diam ia telah menyukai Annie sejak lama. Penuhi kemarahan, ia masuk ke area itu hanya untuk mengganggu. Annie menyuruh Mike keluar dari area itu, tapi ia menolak. Kesal, Annie menamparnya. Tapi bagi orang-orang yang melihat dari Seoul, tampaknya monster itu sedang melindungi manusia dengan mengalahkan robot. Dalam sekejap, monster itu menjadi simbol keadilan. Bahkan banyak meme yang dibuat tentangnya. Malam itu saat Annie masih kesal, ia membuka pintu dan melihat Mike telah masuk tanpa izin. Ia datang untuk menyatakan cinta. Ia telah membantu Annie selama ini karena sudah mencintainya sejak kecil. Saat mereka berbicara, Annie menyadari betapa mengontrolnya Mike sebenarnya. Lalu ia mengingat sesuatu dari masa kecilnya. Figur kertasnya terbang ditiup angin. Mike bilang akan membantu mengambilkannya, tapi ternyata ia justru menginjaknya diam-diam. Dan Annie melihat semuanya. Saat itu petir menyambar mereka tiba-tiba di taman. Annie sedang mengerjakan figur monster, dan Mike membuat robot. Petir itu memberikan kekuatan pada mereka berdua. Setelah Annie mengingat semuanya, ia langsung mengatakan pada Mike betapa menyimpangnya cara berpikirnya. Mike berhenti berpura-pura, menunjukkan senyum jahat, dan lari ke taman lebih dulu darinya. Ia ingin membalas dendam pada Annie dengan menghancurkan segalanya. Annie menghadapi Mike dengan berani, tapi ia terlalu lemah untuk menang. Setelah beberapa gerakan, Mike menjatuhkannya. Ia terbaring di sana, hanya bisa menyaksikan Mike menginjak-injak area itu. Sebelum pergi, Mike memperingatkannya. "Kalau kau pernah meninggalkan kota ini, aku akan membuat kekacauan setiap pagi." Annie yang baik hati dan tak berdaya menangis. Ia pulang dalam keputusasaan. Lalu ia menemukan rencana berani untuk menyelamatkan orang-orang tak bersalah yang jauh dari sana. Ia segera memesan penerbangan dan pergi ke Seoul sebelum fajar. Benar saja, ketika Mike menyadari bahwa Annie telah pergi, ia lari ke taman untuk melampiaskan kemarahannya. Sesaat kemudian, robot baja itu muncul di jalanan Seoul dan mulai membuat kekacauan di pusat kota. Namun saat ia mengangkat kakinya yang berat untuk menginjak seseorang, tanah di belakangnya mulai bergetar. Sebelum ia bisa bereaksi, monster Korea itu muncul tepat di depan.